Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mirkotul Ulum, Prodi PHI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan masyarakat. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Adapun peran masyarakat dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu pendukung dan pengontrol pendidikan Islam. Masyarakat berperan sebagai pendukung dan pengontrol pendidikan Islam. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, baik berupa tenaga, dana, maupun pemikiran. Selain itu, masyarakat juga berfungsi sebagai pengontrol sosial yang menjaga agar nilai-nilai pendidikan Islam tetap berjalan sesuai prinsip syariat dan kebutuhan zaman. Yang kedua yaitu tentang lingkungan belajar yang memperkuat internalisasi nilai, yang mana masyarakat berperan sebagai lingkungan belajar yang memperkuat proses internalisasi nilai-nilai Islam yang berupa tradisi keagamaan, budaya lokal, serta interaksi sosial sehari-hari berupa sarana nyata bagi peserta didik untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu agen pewarisan nilai-nilai Islam, di mana masyarakat berperan sebagai agen pewarisan nilai melalui keluarga, tokoh agama, maupun lembaga sosial. Masyarakat mentransmisikan nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya dituntut oleh kurikulum formal, melainkan juga oleh sejauh mana masyarakat mampu menjaga dan menanamkan nilai-nilai Islam secara konsisten. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan Islam dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Selanjutnya yaitu tentang masyarakat sebagai fondasi dan dinamisator pendidikan Islam. Yang pertama yaitu peran formal dan terstruktur, yang artinya diwujudkan melalui komite sekolah atau madrasah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023. Komite ini berfungsi sebagai badan penasihat, pendukung dalam artian dana, tenaga, dan saran, serta pengawas dan mediator antara sekolah dengan pemerintah dan masyarakat luas. Melalui wadah ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara struktur untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu peran informal dan kultural, di mana dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga sebagai madrasah pertama, al-ummu madrasatul ula, di mana keteladanan orang tua menjadi kunci utama. Peran ini meluas ke komunitas melalui kegiatan di masjid atau musola seperti pengajian dan peringatan Hari Besar Islam yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang dikatakan dengan learning city. Yang ketiga yaitu peran proaktif, revitalisasi dan reorientasi. Yang dimaksud tersebut yaitu masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan. Peran revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali semangat pendidikan Islam di lingkungannya. Sementara itu, peran reorientasi adalah meninjau kembali apakah proses pendidikan sudah relevan dengan kebutuhan zaman atau perlu disesuaikan. Dalam peran ini sering muncul dialektika antara kelompok masyarakat yang memprioritaskan kesolehan dan yang menekankan daya saing kerja, sebuah tantangan yang coba dijawab melalui model seperti Sekolah Islam Terpadu, SIT, dan revitalisasi pendidikan vokasi. Selanjutnya yaitu model kerjasama efektif antara sekolah, madrasah, dan stakeholder,
Yang pertama yaitu kemitraan mutualistik, di mana yang dinamakan kemitraan mutualistik yaitu terjadi antara madrasah formal dengan pondok pesantren salaf. Madrasah menyediakan pendidikan umum, sementara pesantren memperdalam ilmu agama dan karakter. Sinergi ini menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis dan religius. Yang kedua yaitu sinergi tripusat pendidikan, yang mana dalam sinergi tripusat pendidikan ini menekankan kolaborasi harmonis antara tiga pilar utama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Model ini diimplementasikan secara intensif oleh Sekolah Islam Terpadu (SIT) melalui program parenting dan keterlibatan aktif orang tua untuk memastikan konsistensi penanaman nilai. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan dunia industri dan pemerintah, yang mana kemitraan ini berfungsi sebagai respon atau tuntutan relevansi dengan dunia kerja. Pemerintah meluncurkan program revitalisasi pendidikan vokal melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 yang berisi tentang kemitraan yang diwujudkan melalui pendirian madrasah aliyah kejuruan MAK dan MA plus keterampilan agama juga bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk menyalurkan tenaga kerja terampil dari pesantren dan madrasah ke sektor industri. Di tingkat lembaga, kerjasama terjalin dengan berbagai perusahaan seperti program kesehatan dengan Unilever, pemberdayaan santri dengan PT Bamboe Indonesia, hingga pengembangan bisnis digital dengan PT Telkom. Selanjutnya yaitu kontribusi pendidikan Islam dalam pembangunan bangsa. Adapun penjelasannya, yang pertama yaitu tentang pembangunan karakter atau akhlakul karimah. Dalam pembangunan karakter ini, kontribusi paling fundamental yaitu pendidikan Islam bertuju membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul mulia sebagai fondasi moral bangsa, dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Pendidikan Islam berfungsi sebagai jangkar moral yang memastikan pembangunan nasional tidak tercerabut dari akar etis dan budaya. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM unggul), di mana dalam paradigma SDM unggul, Islam tidak hanya diukur dari kompetensi teknis, tetapi juga dari ketangguhan mental spiritual. Manusia dipandang sebagai khalifah atau wakil Tuhan yang dibekali akal dan hati. Melalui pendidikan Islam, dibentuklah individu yang tidak hanya kompeten dalam berdaya saing global, tetapi juga beretika dan memiliki tanggung jawab spiritual. Pemerintah pun kini secara eksplisit memposisikan madrasah dan pesantren sebagai aktor kunci dalam strategi pembangunan SDM nasional. Selanjutnya yaitu penguatan wawasan kebangsaan dan harmoni sosial. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk melahirkan santri membangsa, lulusan yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dengan mengajarkan Islam yang moderat
wasatiyah, dan inklusif. Pendidikan Islam menanamkan nilai toleransi, membentengi generasi muda dari radikalisme, dan menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam membentuk generasi beriman dan berakhlak mulia. Peran aktif masyarakat serta kerjasama dengan berbagai stakeholder sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam melalui penanaman nilai religius, persatuan, dan toleransi. Pendidikan Islam berkontribusi penting dalam pembangunan bangsa yang berkarakter berdaya saing dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.